kelihatan. Oke. Yang lain hadir ya? Hadir, Bu. Ya, sebelumnya kemarin belajar apa? Virus, Bu. Apa itu virus? Virus adalah Ayo, apa itu virus? virus itu mempunyai kepala, leher, lalu ada ekor. Ya. Ukuran virus? Sangat kecil, Bu, sangat kecil. Oke, kemarin kalian sudah belajar virus yang merupakan organisme atau hewan yang sangat kecil atau yang biasa kita sebut dengan mikroorganisme. Hari ini kita akan belajar tentang temannya virus, yaitu bakteri. Ya. Kalian mungkin sadar nggak sih ketika kalian nggak habis makan ataupun ketika habis makan terus jam waktu lama, ngerasa nggak sih kalau kalian bau? Iya, Bu. Ngerasa nggak? Ya, Terus Bu. kalau nasi, misalnya masak pagi ini terus besoknya, basi nggak? Basi. Kenapa demikian? Ada bakterinya. Iya benar, ada bakterinya. Jadi bakteri ini kawannya virus. Sebagian besar bakteri juga dapat merugikan, tapi banyak banget bakteri yang akan bermanfaat untuk kita. Oke, kita ulas satu-satu ya. Jadi bakteri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Kenapa disebut demikian? Karena pada awal penemuannya bakteri ini bentuknya seperti tongkat maupun seperti batang. Oleh karena itu dinamai sebagai bakterion atau bakterium. Dulu bakteri ini masuk ke dalam kingdom Monera. Tetapi dewasa ini setelah di-upgrade klasifikasinya, dia masuk ke dalam Archaebacteria dan juga Eubacteria. Terus, selain ukurannya yang kecil, apa yang kalian tahu tentang ciri-ciri bakteri? Ayo. Bersifat prokariotik, Bu. Apa itu prokariotik? Tidak mempunyai membran inti. Benar, tidak mempunyai membran inti yang lain. Kok Yang lain? mempunyai dinding sel, Bu. Mempunyai dinding sel. Terus? Terus apa lagi? Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ya, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Karena ukuran yang sangat kecil itu dia disebut sebagai mikroorganisme. Ya. Ukuran dari bakteri ada yang tahu? Tidak, Bu. Jadi bakteri itu saking kecilnya, diameter bakteri itu hanya 0,5 sampai 1 mikron. Sedangkan panjangnya hanya 1 sampai 20 mikron. Jadi sangat-sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat secara kasat mata. Meskipun kita dapat merasakan imbasnya kayak bau mulut, terus bau makanan busuk segala macam, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Kemudian dia bersifat uniselular atau terdiri dari satu sel saja. Dia bersifat kosmopolit atau habitatnya itu meliputi daerah yang sangat luas. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir di semua penjuru itu ada yang namanya bakteri. Jadi kalian harus berhati-hati dan hidup bersih. Kemudian beberapa jenis bakteri ada yang mampu membentuk endospora pada kondisi lingkungan tidak menguntungkan, seperti contohnya Clostridium botulinum dan juga Clostridium tetani. Kemudian kita masuk ke dalam struktur dari bakteri. Ada yang udah pernah lihat bakteri? Belum, Bu. Belum. Di gambar belum pernah? Di gambar Kecil sekali, Bu. Kecil sekali ya. Jadi bakteri itu memiliki struktur yang cukup banyak. Yang pertama dia punya yang namanya alat gerak. Alat gerak ini di bakteri disebut dengan flagel. Flagella juga terdiri dari berbagai tipe. Jadi nggak semua bakteri itu memiliki jenis flagella yang sama. Jenis flagella sendiri ada 5, yaitu yang pertama bersifat berjenis atrik atau bakteri yang tidak memiliki flagella. Kemudian monotrik, yaitu bakteri yang hanya punya satu flagella. Kemudian amfitrik mempunyai flagella di kedua ujungnya. Kemudian logotrik mempunyai sekumpulan flagella di salah satu ujungnya aja. Dan juga peritrik yang punya
flagela di seluruhnya. Jadi flagelanya itu juga macam-macam ya. Bu nggak kelihatan. Ya nak spidolnya mau habis. Ada yang bawa spidol? Spidol kelas ada? Tidak, Bu. Nah, kurang lebih seperti ini. Alat gerak inilah yang membantu si bakteri untuk bergerak kemana-mana dia mau. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah kapsul. Kapsul ini terdiri dari polisakarida dan juga air. Kapsul sendiri memiliki fungsi sebagai alat pertahanan diri, mempunyai fungsi sebagai mencegah kekeringan, alat penangkap pada inang dan juga sumber makanan. Kemudian ada dinding sel. Tadi Reva menyebutkan dinding sel. Iya, dinding sel ini terdiri dari apa, Reva? Dinding sel. Bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Ya, benar. Fungsinya apa, Reva? Fungsinya untuk pelindung, Bu, dan pemberi bentuk si sel bakteri itu. Ya, benar. Jadi dari dinding sel inilah bentuk bakteri itu kelihatan. Nah, berdasarkan dinding selnya, bakteri itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tebal, sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikannya yang sangat tipis. Kemudian selanjutnya bakteri itu mempunyai membran plasma. Membran plasma ini bersifat selektif permeable. Ada yang tahu artinya? Hanya dapat dilalui molekul atau zat tertentu saja, Bu. Ya, benar. Jadi tidak dapat nggak sembarangan zat atau molekul itu bisa masuk ke dalam si bakteri ini. Jadi dia harus benar-benar pilihan. Kemudian membran plasma ini mempunyai fungsi. Ada yang tahu fungsinya? Pembentukan mesosom, Bu. Pembentukan mesosom. Terus udah. Membran plasma ini merupakan tempat transport atau tempat lalu lintasnya elektron dan juga proton, dan juga membran plasma ini sebagai alat pengatur pengangkutan senyawa. Kemudian si bakteri ini juga memiliki sitoplasma. Sitoplasma ini terdiri dari asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan juga kromatofora. Sitoplasma sendiri berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Kemudian si bakteri juga punya ribosom. Apa itu ribosom? Butiran-butiran yang mengandung RNA, Bu. Mengandung RNA. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya Ayo, apa fungsinya? sebagai tempat sintesis protein, Bu. Benar. Ribosom baik di hewan maupun tumbuhan dan juga di bakteri sendiri memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada bahan inti. Bahan inti bakteri terdiri dari apa? Atau apa sih isinya dari bahan inti tersebut? Tahu, Bu. Tahu. Bahan inti ini berisi DNA. Kemudian ada klorosom, merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma, dan juga mesosom yang berfungsi sebagai mitokondria. Ada yang tahu fungsinya? Sebagai tempat penghasil energi, Bu. Benar. Jadi disitulah pabrik di mana si bakteri dapat menghasilkan energi, sumber energi yang dapat digunakan bakteri untuk melakukan semua aktivitasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk bakteri. Jadi bakteri ini memiliki bentuk yang sangat beragam. Gak cuma tongkat atau batang seperti yang disebutkan di awal ya, tetapi memiliki bentuk yang sangat banyak. Bentuk-bentuk ini dibagi menjadi 3 bagian.
atau 3 jenis. Yang pertama itu berbentuk bacillus atau berbentuk batang, kemudian berbentuk coccus atau berbentuk bola, dan yang ketiga berbentuk spirillum atau spiral. Yang berbentuk bacillus itu terdiri dari 2. Yang umumnya biasanya berbentuk monobacillus atau dipobacillus. Biasanya yang lebih dari 2 itu disebut streptobacillus. Kemudian yang bentuk dari coccus itu terdiri dari 5. Yang pertama monococcus, dia terdiri dari 1 bola, jadi bentuknya cuma 1 aja bola gitu. Kemudian yang kedua diplococcus yang terdiri dari bentuknya seperti bola gandeng 2. Kemudian streptococcus bentuk bola berkoloni membentuk rantai. Kemudian staphylococcus yaitu bentuk bola berkoloni seperti buah anggur. Dan yang terakhir ada sarkina yaitu bentuk bola berkoloni membentuk kubus. Kemudian ada bakteri yang berbentuk seperti spirium atau spiral, yaitu ada yang berbentuk sebagai spirillum berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran, jadi bentuknya melengkung seperti itu. Kemudian berbentuk spirochaeta. Berbentuk spirochaeta yaitu bentuk lengkung seperti kumparan. Kalian tahu kumparan? Belum, Bu. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya bentuk kumparan. Oh iya. Kemudian ada bentuk koma, yaitu bentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran. Bentuknya persis seperti tanda koma itu ya. Terus kelompok kedua ini ada Reva, Tini sama Lina. Ya, Bu. Oke, kalian mengamati dulu videonya, jangan lupa diresum, setelah itu presentasi ya. Ya, Bu. Perhatikan ya videonya. Bu.
itu prosesnya transformasi itu pindah. Oh, Nah, dari glukogen DNA ke dalam sel bakteri. Kalau transduksi ini sel genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Jadi pindahnya ini DNA-nya ke dalam sel bakteri. Kemudian yang ini pindahnya materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteri. Jadi melalui perantara bakteri lain. Ini bakteri infeksi ke sel, kemudian ini dari bakteri ke bakteri. Waktunya tinggal 3 menit ya diskusinya. Aku tak gambar tuh macam iya. Ada diskusi ada sini. vitamin K itu apa? Matahari itu vitamin K. Vitamin K itu dari mana Bu asalnya ya? Vitamin K itu ada dalam tubuh yang menghasilkan itu fibrin, ada di dalam darah. Dia itu nanti berfungsi untuk pembekuan darah. Asih Bu. Udah diskusinya? Udah Bu. Cukup? Cukup. Karena ada 2 kelompok, jadi masing-masing kelompok menjelaskan reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual ya. Ya Bu. Ibu akan pilih yang akan menjelaskan reproduksi aseksual. Ini kelompoknya ini silakan maju. Dijelaskan bagaimana reproduksi aseksual dan juga gambarnya ya ini. Ya biar basing, biar boleh ini, boleh Reva atau boleh siapa itu satunya? Tono Bu. Iya. Ya silakan Reva. Ini nih. Ya silakan digambarkan dulu. Yang lain menyimak ya. Ya Bu. Bagus sekali ya gambaran dari lain. Udah selesai gambarnya? Bu, dikit lagi Bu. Iya. Udah Bu, udah. Silakan dijelaskan Reva itu gambarnya apa? Baik teman-teman, ini adalah gambar
ya teman-teman. Jadi di sini ada proses pembelahan biner yang terjadi pada bakteri. Nah, ini tuh yang pertama ada DNA itu menempel di membran sel. Nah, kemudian DNA-nya itu mereplikasi membran sel yang tumbuh dan menarik molekul DNA hingga terpisah. Kemudian membran selnya ini dia melekuk, dan yang terakhir sel itu membelah membentuk dua sel baru yang identik. Nah, reproduksi aseksual pada bakteri ini tuh dia dilakukan dengan pembelahan biner. Jadi tadi pembelahan biner. Ya, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Lalu dulu Reva, kelompok selanjutnya. Ini udah mudah ya ini. Udah Bu. Reproduksi aseksual. Jadi kalau reproduksi aseksual itu bukan reproduksi secara seksual. Jadi reproduksi aseksual ini dapat dilakukan tanpa adanya perkawinan ya. Dia menggunakan pembelahan biner sehingga menghasilkan anakan yang identik dengan indukannya. Kemudian selanjutnya reproduksi seksual akan dijelaskan oleh kelompok Indah. Ya, silakan maju ke depan. Digambarkan dulu kemudian dijelaskan pada teman-temannya ya. Anak-anak yang lain harus tenang ya. Ini lebih bagus gambarnya ini. Sudah? Sudah Bu. Tolong jelaskan pada teman-temannya Ida. Nah, jadi pada reproduksi seksual bakteri itu tidak melibatkan gamet dan juga peleburan sel, tetapi dia melakukan pertukaran materi genetik atau DNA. Proses perpindahan materi genetik itu disebut juga sebagai paraseksual atau rekomendasi genetik. Rekomendasi genetik itu menghasilkan dua sel bakteri yang mempunyai materi genetik kombinasi dari keduanya. Mekanisme reproduksi seksual pada bakteri itu terdapat prosesnya, yaitu proses rekomendasi genetik dapat terjadi menjadi tiga metode. Yang pertama yaitu transformasi, yang kedua transduksi, yang ketiga konjugasi. Yang pertama transformasi yaitu proses perpindahan materi genetik berupa DNA ke dalam sel bakteri. Yang kedua transduksi yaitu perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag atau virus bakteri. Yang ketiga yaitu konjugasi, yaitu perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Jadi itulah teman-teman mengenai reproduksi seksual pada bakteri. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Bagus sekali ya. Sudah paham semuanya? Sudah Bu. Jadi mau dari reproduksi aseksual maupun seksual itu sama-sama menghasilkan keturunan.
ada bedanya, yaitu perbedaannya yang reproduksi aseksual akan menghasilkan anakan yang sama persis dengan indukannya, sedangkan yang reproduksi seksual itu memiliki sifat dari kombinasi kedua induk. Jadi rekombinasi dari kedua bakteri. Oke, yang selanjutnya udah paham ini ada pertanyaan? Tidak, bisa cukup Bu. Alhamdulillah. Kemudian materi yang terakhir adalah peranan bakteri dalam kehidupan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk itu pasti ada hubungannya dengan makhluk lain atau ada timbal balik dengan makhluk lain. Demikian dengan bakteri, dia memiliki peranan dalam kehidupan kita, baik yang bersifat menguntungkan maupun bersifat merugikan. Nah, salah satu yang menguntungkan kita bisa temui dalam proses pembuatan keju maupun yogurt yang dibantu oleh bakteri Lactobacillus casei. Kemudian dalam pembuatan asam cuka dan juga nata de coco yang biasanya kalian makan di Oki Jelly Drink itu dibantu oleh bakteri Acetobacter pseudomonas. Kemudian masih banyak lagi peranan bakteri yang menguntungkan ya. Kemudian bakteri yang merugikan itu juga banyak sekali. Seperti contohnya penyebab penyakit kolera, yaitu disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Kemudian ada penyakit TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan juga masih banyak contohnya lain. Jadi bakteri itu memiliki peranan dan fungsinya masing-masing, baik yang dia bersifat menguntungkan maupun merugikan. Karena bentuknya tidak terlihat dan banyak bakteri yang tidak menguntungkan, kalian harus menjaga kebersihan diri supaya tidak terjangkit oleh penyakit-penyakit oleh bakteri tersebut. Ya, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak? Cukup? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Kalau gitu Ibu kasih tugas untuk pertemuan selanjutnya ya. Tugas kalian adalah membuat peta konsep dari peranan bakteri, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan di semua bidang, baik bidang industri makanan, bidang kesehatan ataupun bidang lain. Dicari dua-duanya dan dikumpulkan minggu depan ya. Mengerti? Baik Bu. Oke. Alhamdulillah mengerti ya. Oke, sebelum Ibu tutup, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Karena Ibu cukupkan sampai sini, tugasnya dikerjakan dan sampai jumpa minggu depan ya.